Baik, selamat malam, dosen pemampu mata kuliah Hukum Internasional. Kami dari kelompok 10 kelas Hukum Internasional D. Pada UAS kali ini kami membawa studi kasus hukum internasional yaitu agresi Indonesia ke Timur Timur. Anggota kelompok kami ada Maulidia Zalza dengan NPM 39, Najwa Belvana NPM 40, Rania Dominic dengan NPM 60, Revan Fajar NPM 144, dan Akmal Cahya NPM 188. Latar belakang. Operasi Seroja ini merupakan sebuah invasi militer yang dilakukan pada tahun 1975 dengan tujuan menggulingkan rezim Fretilin yang muncul pada tahun 1974. Operasi Seroja ini merupakan dampak interaksi politik dunia akibat dari dampak panjang Perang Dunia dan juga merupakan tindakan atas perang saudara yang terjadi di Timur Timur. Perang saudara ini terjadi 3 bulan setelah UDT memutuskan untuk keluar dari koalisi dengan Fretilin pada tanggal 27 Mei 1975. Agresi Indonesia terhadap Timur Timur dimulai pada tahun 1974 dan berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Keputusan Indonesia untuk mengintervensi kemerdekaan Timur Timur bertemu dengan respon diplomatik yang enggan dari dunia internasional. Hal ini dikarenakan karena partai politik yang memenangi pemilu Timur Timur menggunakan komunisme sebagai ideologinya. Next. Untuk rumusan masalah dari makalah kami ada 2. Yang pertama, apa hukum internasional ini melingkupi invasi dan pendudukan suatu negara terhadap negara lainnya. Lalu untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimana hukum internasional diterapkan pada kasus pendudukan Indonesia di Timur Timur. Next. Oke. Berdasarkan piagam PBB, invasi atau aneksasi kekuasaan pemerintah lain adalah perbuatan yang melanggar hukum internasional. Dan hukum internasional juga melingkupi invasi dan pendudukan suatu negara terhadap negara lainnya, terutama dalam konteks peperangan. Sebenarnya jika suatu negara merasa diancam atau merasa mengganggu negara lain, negara tersebut itu seharusnya bisa mengusulkan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB. Nah, pada hukum internasional sendiri ada yang namanya International Humanitarian Law atau IHL yang melingkupi pertama, masyarakat tidak boleh diserang. IHL menekankan bahwa masyarakat umum tidak boleh menjadi korban dari peperangan. Jika penyerangan dilakukan terhadap masyarakat umum, maka telah terjadi kejahatan perang. Yang kedua, memberikan hak kepada tahanan. Dan IHL melarang adanya penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tawanan perang. Yang ketiga, merawat yang sakit dan terluka serta mengizinkan petugas medis bertugas. Petugas medis diizinkan untuk menjalani tugasnya dan mereka tidak boleh dihalangi, diganggu, apalagi menjadi target sasaran dalam peperangan. Karena keberadaan petugas medis sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dari korban perang. Yang keempat, membatasi korban perang. Untuk meminimalisir korban perang, perang harus cepatnya diakhiri dan agar kehidupan dapat berjalan normal kembali dan perdamaian dapat ditegakkan. IHL memandang perubahan harus terjadi dalam aturan dan semestinya disesuaikan dari waktu ke waktu. Kemudian pembahasan yang kedua. Mohon maaf. Berdasarkan salah satu jurnal yang sudah kami review, invasi Indonesia ke Timur Timur pada tahun 1975 telah memperlihatkan bagaimana hukum internasional diterapkan dalam konteks operasi militer tersebut. Meskipun telah ada resolusi PBB 34585 yang mengutuk intervensi militer Indonesia di Timur Portugis, yang sekarang bernama Timur Timur, Indonesia masih dapat bertindak dengan relatif bebas tanpa adanya implikasi serius dari pihak internasional. Nah, hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari negara-negara anggota ASEAN serta dari Amerika Serikat dan juga Australia.
Oleh karena itu, meski teorinya hukum humaniter internasional berlaku dan melarang invasi tersebut, namun dalam praktiknya pelaksanaan hukum internasional ini diabaikan. Selain itu, dilaporkan bahwa tak ada sanksi material yang signifikan yang diberikan oleh komunitas internasional kepada Indonesia selama invasi dan pendudukan tersebut. Bahkan, resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta Indonesia menarik pasukannya dari wilayah pendudukan di Timur Timur ini tidak diindahkan. Hal ini menjadi gambaran bagaimana hukum internasional mendapat kendala dalam implementasinya pada kasus ini. Kenyataan yang terjadi menggambarkan bahwa interplay antara real politik dan hukum internasional seringkali membawa kepada hasil yang rumit dan kontroversial. Bahkan terkadang kepentingan geopolitik dan strategis bisa mendominasi dan melemahkan penerapan hukum internasional. Selanjutnya, Oke, berikutnya Ibu. Operasi Seroja atau invasi Indonesia ke Timur Timur pada tahun 1975 menunjukkan bagaimana peristiwa bersejarah ini berkait erat dengan aspek hukum internasional dan geopolitik. Secara teori, invasi dan pendudukan tersebut melanggar berbagai prinsip dan norma hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan hukum humaniter internasional. Namun, dalam praktiknya, implementasi dan penegakan hukum internasional ini kerap mendapatkan kendala. Dukungan dari negara-negara ASEAN seperti Amerika dan Australia memungkinkan Indonesia untuk bertindak dengan kebebasan dalam operasi militer ini. Meski telah ada resolusi PBB yang mengutuk tindakannya, juga sanksi material signifikan dari komunitas internasional relatif tidak ada selama invasi dan penduduk tersebut. Situasi ini menunjukkan betapa rumitnya interaksi antara real politik dan hukum internasional, di mana kepentingan geopolitik dan strategis seringkali dapat mendominasi dan melemahkan penerapan nasional. Lalu yang terakhir yakni saran. Saran yang pertama yakni sebagai komunitas internasional, kita perlu mempelajari pelajaran dari kasus ini, sehingga pada masa mendatang kita dapat lebih efektif dalam mencegah dan menangani konflik serupa. Lalu saran yang kedua yakni untuk Indonesia perlu adanya introspeksi diri dan evaluasi dalam standar pelaksanaan operasi militer agar selaras dengan hukum internasional, serta menghargai hak dan kesejahteraan masyarakat sipil. Lalu yang ketiga, untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman akan topik ini, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak operasi militer ini terhadap hukum internasional dan hubungan geopolitik, termasuk studi respon negara-negara besar dan komunitas internasional. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.